Dan hari ini kalau bisa dibilang soft launching, ayolah, karena jangan sampai kita berhenti untuk menyuarakan perempuan. Dan apalagi sekarang ini kan kita punya seorang pemimpin perempuan juga sebagai Bupati Tegal. Dan kalau kita bicara tentang perempuan, hari ini, siang ini hadir di studio Radio Slawi FM perempuan-perempuan luar biasa yang dipandegani oleh seorang Mbak Siska Sulistia Ardi yang akhirnya dilantik menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tegal masa bakti 2019-2024 pada hari Kamis tanggal 21 Maret ya, di aula kantor PKK Kabupaten Tegal. Dan pada saat itu acara dihadiri ibu-ibu PKK tingkat kecamatan sampai tingkat kelurahan dan desa. Kemudian tim penggerak PKK Kabupaten dilantik oleh Wakil Bupati Sabilillah Ardi yang tidak lain adalah suami dari Mbak Siska, Ketua Tim PKK yang baru. Dan sepertinya juga masih terngiang dan teringat ya bahwa pada saat yang bersamaan pula ada yang ulang tahun gitu. Oke. Assalamualaikum perempuan-perempuan cantik dan handal Kabupaten Tegal. Dan yang pasti perempuan yang satu ini tetap cantik ya. Sehat Mbak Siska? Sehat Mbak Mary. Oke, ini sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tegal. Dan hari ini membawa siapa saja ke studio Radio Slawi FM? Ya, selamat pagi para pendengar. Hari ini saya Siska Zulistia Sabilillah Ardi hadir di Slawi FM. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Saya hari ini didampingi oleh para wakil ketua dari tim penggerak PKK Kabupaten Tegal yang hadir bersama saya saat ini adalah Ibu Ita Hilmawati Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Dan ada Ibu Erna Zuliawati Prastiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan hari ini juga ada Ibu Endang Supri Handayani Ruzaini. Oke. Waduh, ini suaranya ngalahin penyiarnya. Suaranya sangat lembut ya kan, muncul aura-aura kewanitaan yang luar biasa. Ini Mbak Siska, di awal-awal menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tegal, ini terbersit apa sih, mau dibawa kemana PKK Kabupaten Tegal? Boleh dong bocorannya? Kita ngobrol santai aja ya. Santai aja. Awalnya ketika waktu baru dilantik ya menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tegal, itu yang terfikir di saya adalah PKK ini seperti apa ya tanggung jawabnya, itu yang langsung terbersit di benak saya. Dan apa yang bisa saya berikan untuk masyarakat Kabupaten Tegal. Di situ saya juga karena baru terjun di dunia PKK juga, di situ saya juga tidak berhenti untuk belajar juga. Karena saya memang masih baru di PKK dan saya juga banyak sekali membaca mungkin dan belajar dan mencari tahu apa saja sih program-program yang sudah dijalankan selama ini di Kabupaten Tegal dan apa yang belum. Jadi saya targetnya adalah fokus ketika program-program yang sudah dijalani selama ini mungkin sudah banyak yang berjalan dan bagus, dan sekarang saat ini adalah tugas saya menjalankan estafet. Jadi ketika ada program-program yang masih mungkin belum berjalan, itu yang akan saya teruskan untuk memberikan kepada masyarakat untuk menjadi lebih baik lagi, yaitu khususnya pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Nah, ini baru menjabat, kemudian tiba-tiba dihantam oleh pandemi. Ya. Otomatis langsung ada set plan yang kemudian tidak terpikir yang harus dilaksanakan ya. Ini gimana PKK menghadapi pandemi? Gak berhenti berkarya kan ya? Enggak ya. Jadi benar. Jadi ketika saya berada di PKK dan saat itu juga pandemi juga datang, dan di situ juga gimana ya, sebagai seorang leader saya juga harus tetap bertanggung jawab menjalankan program. Bagaimanapun juga ketika pandemi itu datang bukan berarti semua program itu terhenti, tapi bagaimana kita semua, saya sebagai ketua dan wakil, kami bekerja sama untuk merumuskan masalah
ini bagaimana program tetap berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi program-program yang ada dari pusat tetap kami terima dan tetap kami jalankan dan juga tidak lepas dari aturan-aturan dari protokol COVID-19 saat ini. Oke, sepanjang ini penyampaian programnya melalui daring juga? Iya, jadi saat ini pertemuan-pertemuan rutin yang memang harusnya kita jalani setiap bulan dari anggota dari kabupaten itu kita jalani melalui virtual Zoom. Jadi semua tetap berjalan sebulan sekali dan juga di kecamatan kita juga sudah mengadakan raker. Raker itu yang memang harus kita jalankan satu kali dalam 1 tahun dan alhamdulillah kita juga sudah menjalankannya semua melalui daring. Karena di sini saya tetap berpegang teguh terhadap kedisiplinan dan masyarakat juga bisa mencontoh bahwa tidak ada program yang bisa kita stop, tapi bagaimana kita menjalankannya tetap dengan aturan-aturan yang berlaku. Jadi raker tetap berjalan, terus lomba-lomba yang kita jalani dan harus kita ikuti di provinsi juga tetap kita jalani dengan pembatasan peserta seperti itu. Oke, kemudian tentang isu-isu ya yang menjadi langkah gerak PKK untuk beraksi ini tetap dilaksanakan juga sepanjang kemarin dan saat ini masih tetap dalam pandemi? Ya, masih tetap berjalan. Iya, karena kalau kita bicara isu strategis kan ada kemiskinan, ya kan, penyalahgunaan narkoba, kemudian stunting, itu masih tetap ada ya untuk istilahnya sosialisasi kemasyarakatan program-program tersebut. Iya, tetap. Ini pasti dari masing-masing Pokja juga tetap semangat untuk bisa mendukung sang ketua tim penggerak PKK ya? Iya, benar. Iya. Jadi memang selalu mereka selalu saling mengisi. Iya. Sempat lihat di medsosnya Mbak Ita ya kan, kemudian Mbak Siska juga luar biasa sampai kemudian ternyata di pandemi ini nggak selesai untuk berkarya dan berkreasi ya. Sampai kemudian kemarin yang pakai ini apa kegiatan tas belanja? Ya, benar. Itu apa tuh, dalam program kita penanggulangan sampah di Kabupaten Tegal. Saat ini tahun ini khususnya saya berfokus adalah menggunakan tas belanja berulang pakai. Jadi kita sudah mulai tidak menggunakan belanja dengan plastik. Dan kenapa dengan PKK saya tekankan karena banyak sekali mungkin ya sampah ini dimulai dari kita para perempuan gitu loh. Kita yang pergi belanja ke supermarket, kita yang belanja ke pasar dan memang kita adalah para pelakunya gitu. Jadi di sini memang fokus tahun ini saya benar-benar menggerakkan masyarakat untuk menyadari bahwa kita sudah saatnya peduli dengan sampah plastik ini. Dan untuk catatannya adalah tidak selalu itu akan menjadi sulit bahwa dengan tas belanja yang bagus dan cantik ibu-ibu jadi makin semangat kan. Nah, jadi pergi ke pasar bisa di-matchingin tasnya dengan warna baju saat ini. Jadi itu motivasi yang saya berikan contoh bahwa tidak sulit untuk melakukan perubahan seperti itu. Jadi tetap cantik ya. Daripada bawa kresek hitam ya, Bo gitu. Mbak Ita gimana Mbak Ita? Kegiatan PKK di masa pandemi ini sebagai wakil ketua. Terima kasih. Ini Mas, kok nggak denger ya sebentar? Iya. Ya, kita ada dilaksanakan oleh PKK Kabupaten Tegal. Monggo Mbak Ita. Iya. Terima kasih. Selamat siang. Sugeng siang. Ini suara Mbak Mary banget nih. Karena memang saya setiap kali keluar yang saya putar adalah Slawi FM. Alhamdulillah. Karena itu salah satu buat kita semua mengetahui perkembangan apalagi di situasi Covid seperti ini. Iya, nyuwun saya Mbak Ita mungkin lebih dekat lagi. Okay. Iya. Jadi bagi masyarakat yang mungkin awam tentang Covid-19, bisalah sambil santai di rumah mendengarkan radio Slawi FM. Asik. Berarti tiap hari dengerin Kencana juga ya? Iya, betul. Baik, terima kasih. Untuk masyarakat Kabupaten Tegal, mari bersama-sama kita menjaga ya. Apalagi hari ini kita bisa lihat tadi pada jam sebelum ini ya, ada penambahan kasus di Kabupaten Tegal. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan jangan pernah berhenti lah
untuk kita sama-sama saling menjaga, yaitu tadi jaga protokol kesehatan, pakai masker, sering-sering cuci tangan. Saya lihat sekarang di semua perkantoran, di semua tempat perbelanjaan juga sudah menyediakan. Jadi saling mengingatkan, jangan marah kalau diingatkan. Kalau yang diingatkan marah, sakit, kata Mbak Mary, suruh ke hutan aja. Silahkan pergi ke hutan ya. Tapi kita PKK sih selalu menghimbau kembali lagi kepada seluruh kader PKK dari tingkat kabupaten, kecamatan, serta desa, jangan pernah berhenti untuk bersama-sama menjaga Kabupaten Tegal untuk kembali ke zona hijau. Oke, amin. Mari kita amin. menghijaukan kembali. Kabupaten Tegal. Yang sudah hijau pastinya. Ya apalagi sekarang ini kita lihat ya bahwa program Tabebuya juga sukses ya. Tabebuyanya sudah mulai berwarna juga, makin hijau Kabupaten Tegal, makin segar. Dan Mbak Siska, ayo dong menginspirasi, memotivasi kader-kader PKK dari yang paling tingkat bawah ya. Karena Mary juga termasuk nih PKK di RT-RT kan gitu ya. Kadang perlu juga informasi dan sosialisasi dari program-program yang ada di tingkat kabupaten. Bagaimana mengatasi jangan sampai ada miskomunikasi ya, atau ada yang tidak sampai ke desa. Terus menyemangati juga untuk tetap bisa jadi pelopor, kemudian duta untuk hidup bersih dan sehat itu tadi Mbak Siska. Ya, kalau dari saya tidak bosan-bosan ya menyampaikan bahwa kita selalu akan menjadi contoh untuk orang lain. Walaupun kita hanya di rumah saja, itu tetap menjadi contoh untuk keluarga kita. Saat ini juga ketahanan keluarga memang harus benar-benar kita perhatikan. Salah satunya mungkin perempuan sebagai seorang ibu yang harus bertanggung jawab untuk menjalankan pendidikan anak-anaknya. Walaupun kita semua bukan seorang guru ya, tapi kita harus mencoba untuk menjadi seorang guru yang dicintai oleh anak-anak kita. Itu sungguh sangat PR besar pada saat ini. Dan memang pada saat pandemi seperti ini, walaupun kita di rumah saja, kita tetap harus produktif sebagai perempuan. Saya menekankannya bahwa kalau kita di rumah saja justru banyak sekali yang harus kita jalankan. Beda dengan dulu kita yang mungkin lebih jarang ada di rumah, dengan tidak ada larangan untuk kita pergi untuk berjalan-jalan di luar. Saat ini kita memang seperti menjalankan peran kita sebagai perempuan dan sebagai seorang ibu mungkin, dan sebagai seorang istri, tetap kita di rumah tetap harus produktif. Saat ini adalah di tangan kita pendidikan anak nomor 1, dan ini memang juga masuk ke dalam program kita di Pokja 2, yaitu untuk meningkatkan pendidikan yang baik. Tetap ibu-ibu tetap semangat walaupun berada di rumah saja, dan memang tanggung jawab menjadi banyak. Itu jangan pernah lelah untuk melakukan yang terbaik. Dan sebagai kader-kader PKK yang ada di kecamatan ataupun desa, jangan pernah berhenti untuk mensosialisasikan apa yang sudah kita jalani sekarang, yaitu mengurangi sampah plastik, menggunakan botol minuman untuk bepergian itu membawa botol minuman sendiri. Tentunya saat ini sangat berguna sekali ya, bahwa kita membawa botol minuman sendiri itu menjaga diri kita sendiri untuk berinteraksi dengan botol minuman atau gelas-gelas yang diberikan pada saat acara seperti saat ini yang sudah banyak. Dan say no to plastic bag, ini sangat penting sekali. Jangan lagi menggunakan plastik untuk belanja, khususnya ibu-ibu ini sudah mulai mencari deh tas plastik yang favorit untuk dibawa, dan jangan lupa untuk selalu dibawa pada saat belanja. Dipakai berulang. Benar, dipakai berulang. Sip. Dan juga sekarang mungkin kita juga stunting ya, Mbak Mary. Saat ini juga stunting ini banyak sekali orang yang berpikir bagaimana ya caranya stunting di Jawa Tengah juga sangat meningkat. Saat ini juga persentasenya juga sangat meningkat, dan kita juga sebagai kader-kader PKK tidak lupa juga mensosialisasikan dan menjaga remaja putri kita untuk mengecek kesehatan, yaitu mungkin dari kesehatan
reproduksinya, ya apakah dia kurang zat besi atau tidak, seperti itu. Karena cikal bakal dari stunting ini adalah dari ibu yang sehat dulu. Jadi memang saat ini mungkin banyak sekali stunting yang sudah ada itu ya memang awalnya dari seorang ibunya. Ibunya harus sehat dulu. Kalau kita mau membicarakan generasi kedepannya jadi lebih bagus, lebih sehat, tidak ada stunting, remaja, perempuan saat ini yang benar-benar harus kita jaga. Calon ibunya ya. Ya, benar. Oke. Kesehatannya memang benar harus kita perhatikan. Terus salah satunya juga mungkin pernikahan muda ya. Saya tidak menyebut pernikahan dini, nanti jadi gagal fokus. Iya. Padahal yang